Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang suhu dan perubahannya. Bagaimana, sudah belajar belum tadi malam tentang suhu dan perubahannya? Oke, kalau begitu kita akan lanjut membahas tentang suhu dan perubahannya. Nah, berbicara tentang suhu, pasti ingatan kita akan melayang ketika kita sakit, ketika kita demam. Nah, cara untuk mengeceknya biasanya kita seringkali menempelkan tangan ke dahi untuk mengetahui suhu tubuh. Kemudian, misal ketika kita berada di pegunungan, nah itu hawanya sangat dingin ya, cuacanya terasa dingin, sehingga kita harus menghangatkan badan ke dekat perapian. Seperti itu. Oke, yang pertama kita bahas tentang suhu. Nah, sebelumnya di sini ada submateri yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama ada pengertian suhu, kedua ada jenis-jenis termometer, yang ketiga skala pada termometer, dan yang keempat kita langsung saja akan membahas tentang contoh soalnya. Nah, suhu. Apa itu suhu? Apa sih sebenarnya itu suhu? Suhu adalah besaran yang menunjukkan tingkat panas dan dingin dari suatu benda. Benda yang panas biasanya memiliki suhu tinggi, sedangkan benda yang dingin memiliki suhu yang rendah. Suhu dapat diukur dengan menggunakan alat yang bernama termometer. Nah, kalau kita panas nih ya, misalkan sakit, demam, nah itu suhunya bakal tinggi. Kalau kita berada di tempat yang dingin, pasti suhunya rendah, seperti itu. Oke, lanjut. Yang kedua ada jenis-jenis termometer. Yang pertama ada termometer zat cair. Termometer zat cair ini terdiri dari pipa kaca berongga yang berisi zat cair dan bagian atas cairan adalah ruang hampa udara. Prinsip kerja dari termometer ini yaitu ketika dipanaskan maka volume zat cair akan bertambah, dan ketika didinginkan volume zat cair akan berkurang. Nah, bisa dilihat ya, itu ada seperti air ya di dalam, tapi itu bukan air ya. Nah, itu zat cairnya. Kalau misal ketika dipanaskan atau ketika menyentuh suhu yang panas, maka dia volumenya akan naik. Misalkan ketika kita celupkan ke segelas es, maka volume zat cair itu akan berkurang, seperti itu. Nah, zat cair yang dapat digunakan sebagai bahan pengisi termometer ini yaitu biasanya adalah air raksa dan alkohol. Di sini ada perbedaan alkohol dan air raksa. Alkohol itu harus diberi warna ya agar dapat dibaca, sementara air raksa dia tidak perlu diberi warna karena air raksa itu sudah mengkilap. Titik beku alkohol berkisar sampai minus 130 derajat Celcius, sedangkan titik beku air raksa bisa sampai minus 380 derajat Celcius. Titik didihnya alkohol ada 78 derajat Celcius, titik didihnya air raksa sampai 350 derajat Celcius. Alkohol ini mudah didapat, sementara air raksa sukar didapat. Jadi dia sangat susah ya untuk mendapat air raksa ini. Kemudian alkohol harganya murah dan terjangkau, sementara air raksa kebalikannya dia agak mahal, harganya mahal. Alkohol itu bukan zat yang beracun, dapat kita sering berkeliaran di alkohol di sekeliling kita, sedangkan air raksa itu adalah zat yang berbahaya atau beracun. Jadi dia tidak boleh mengenai makhluk hidup, seperti itu. Nah, umumnya alkohol yang paling banyak digunakan sebagai zat cair di termometer, seperti itu. Nah, beberapa termometer yang menggunakan bahan pengisi zat cair, yang pertama ada termometer suhu badan. Seperti ketika kita sakit ya, nah kita akan diukur menggunakan termometer ini. Termometer suhu badan memiliki tingkat ketelitian yang tinggi.
air raksa termometer ini mempunyai skala dari 35 derajat Celcius sampai 42 derajat Celcius. Nah, mengapa hanya sampai pada skala tersebut? Karena suhu tubuh manusia tidak kurang dan tidak lebih dari skala tersebut. Jadi, suhu paling panasnya manusia itu cuma sampai 42 derajat Celcius. Kalau lebih, wah bahaya banget ya. Nah, yang kedua ada termometer laboratorium. Kalau kalian misal pernah pergi ke laboratorium, kalian akan menemukan termometer ini berbentuk panjang ya. Kemudian zat cair yang digunakan biasanya air raksa atau alkohol. Nah, ini yang merah-merah. Yang merah ini adalah zat cairnya. Nah, ketika kita misal mencelupkan termometer ini pada cairan yang memiliki suhu tinggi, maka air raksanya itu akan meningkat. Ini cairan merahnya ini akan terus meningkat. Kalau kita celupkan pada suhu yang rendah, maka dia akan turun seperti itu. Nah, termometer ini memiliki skala mulai dari minus 10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius. Lebih luas ya jangkauannya. Kemudian yang ketiga ada termometer maksimum dan minimum. Nah, termometer ini digunakan untuk mengukur suhu tertinggi dan terendah dalam jangka waktu tertentu secara sekaligus. Terdiri atas dua bahan sekaligus, raksa dan alkohol. Nah, raksa digunakan untuk mengukur suhu maksimumnya, dan alkohol digunakan untuk mengukur suhu minimumnya. Nah, bisa dilihat di gambar ya. Kalau prinsip kerja dari termometer maksimum ini, dia memanfaatkan celah sempit pada pipa kapiler untuk menghambat air raksa bila terjadi penurunan suhu udara. Jadi, kita bisa lihat di termometer maksimumnya memanfaatkan celah sempit di maksimum. Maksimum itu menggunakan alkohol. Air raksa, menggunakan air raksa ya maksimum ya. Kemudian prinsip kerja yang minimum yang menggunakan alkohol, saat terjadi penurunan suhu, alkohol akan menyusut sama seperti yang tadi ya. Dia akan menyusut dan menyebabkan penurunan kolom alkohol ke skala yang lebih kecil. Dia akan turun, jadi skalanya turun. Nah, saat terjadi kenaikan suhu alkohol ini akan memuai. Namun posisi indeks tidak bergerak sehingga dapat diketahui suhu terendah yang terjadi. Seperti itu. Oke, lanjut yang keempat ada termometer kristal cair. Nah, termometer ini dikemas dalam bentuk plastik ya, plastik tipis. Terdapat kristal cair yang warnanya dapat berubah jika suhu berubah. Biasanya ini ditempel, cara pakainya ditempel pada dahi misal. Ini digunakan untuk mengukur suhu tubuh, akuarium dan sebagainya. Nah, ini warna-warnanya. Dia akan berubah warna jika suhunya naik seperti itu. Jika suhunya berubah, misal terlalu panas, terlalu dingin, dia akan berubah seiring dengan suhu yang ada di sekitarnya. Seperti itu. Nah, tahukah kamu mengapa air tidak bisa digunakan sebagai bahan pengisi termometer? Kenapa ya air nggak bisa digunakan sebagai bahan pengisi termometer aja? Kenapa kita harus pakai alkohol? Kita harus pakai air raksa? Air kan lebih mudah. Nah, kenapa? Ini nggak boleh ya, karena air itu menempel pada pipa kapiler sehingga dapat mengganggu dalam pengukuran. Nah, kalau misal kita contohkan nih, kita taruh air di dalam gelas. Nah, terus kita buang airnya dikit. Nah, itu akan ada bekas-bekasnya ya di atas tadi. Batas-batasnya itu akan terlihat. Nah, sehingga kalau misal air digunakan pada pengukuran termometer, jadi dia akan mengganggu seperti itu. Nah, selain itu air juga tidak berwarna dan dapat menyulitkan dalam mengukur suhu. Rentang suhu yang dapat diukur pun terbatas. Air akan membeku pada suhu 0 derajat Celcius dan akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Jadi rentangnya sangat sempit ya. Itu alasan mengapa air tidak bisa digunakan sebagai bahan pengisi termometer. Kemudian selanjutnya ada termometer zat padat. Yang pertama ada termometer digital. Bekerja menggunakan termokopel.
Termokopel itu adalah alat yang terdiri dari dua buah kabel yang terbuat dari jenis logam yang ujungnya berbeda. Nah, bagian ujung tersebut nanti akan disatukan dengan cara dilas. Titik pertemuan dari ujung kedua kabel tersebut dinamakan hot junction. Nah, cara kerja dari termometer digital ini berprinsip dengan memanfaatkan bentuk khas dari hubungan antara voltase atau tegangan dengan suhu atau temperatur. Nah, termometer digital ini mengubah suhu ya, mengubah perbedaan suhu dalam benda menjadi perubahan tegangan listrik. Nah, dia termometer digital. Nah, kemudian memiliki ketepatan yang sangat tinggi dan akurat, dan termometer digital ini bekerja dengan menggunakan sensor panas untuk menunjukkan indikatornya. Biasanya termometer digital ini digunakan untuk mengukur suhu udara AC di dalam mobil. Lanjut, ini ada termometer digital lagi. Ini biasanya digunakan saat kita sakit misalkan ya. Berbeda sama yang zat cair, ini kita sudah menggunakan teknologi yang modern, termometer digital, terbuat dari bahan plastik dan berbentuk seperti pensil, seperti dilihat pada gambar ini ya. Nah, ini biasanya termometer ini menggunakan sensor panas elektronik untuk merekam suhu tubuh, baik melalui mulut, ketiak, atau dubur. Nah, termometer digital ini juga memiliki ketepatan yang sangat tinggi dan akurat. Biasanya kan kalau kita sakit, kita periksa suhu tubuh kita. Kalau kita punya termometer ini di rumah, bisa melalui mulut dan juga ketiak biasanya ya, itu yang paling umum. Kemudian yang kedua ada termometer bimetal. Dilihat dari namanya saja, bimetal. Bi itu terdiri dari dua ya. Ini memanfaatkan dua logam yang memiliki koefisien muai panjang berbeda dan dilekatkan menjadi satu, seperti itu. Cara kerjanya adalah jika terkena suhu tinggi, maka bimetal akan melengkung ke arah logam yang memiliki koefisien muai lebih tinggi. Jika termometer terkena suhu rendah, maka logam akan membengkok ke arah logam yang memiliki koefisien muai lebih rendah, seperti itu. Misal ya, yang digunakan itu pada termometer bimetal adalah aluminium dan besi, di mana aluminium dan besi ini memiliki koefisien muai yang berbeda ya. Misal ketika kita terkena suhu tinggi, maka bimetalnya akan melengkung ke arah logam, seperti itu, karena logam mempunyai angka muai panjang yang besar. Nah, ketika suhu rendah, dia akan membengkok ke arah si aluminium, karena aluminium koefisien muai panjangnya lebih rendah ya daripada besi tadi. Seperti itu. Gambarnya seperti ini. Ini namanya termometer bimetal. Yang ketiga ada termometer hambatan listrik. Ya, ini sebuah sensor suhu yang merasakan suhu dengan perubahan besarnya arus, tegangan, dan elemen hambatan listrik pada benda yang diukur. Bekerja berdasarkan prinsip perubahan hambatan logam konduktor terhadap suhu. Nah, termometer ini menggunakan kawat yang ujungnya dihubungkan dengan alat ukur hambatan. Jika suhu bertambah, elektron-elektron di dalam logam akan bergetar dan getarannya semakin besar seiring dengan naiknya suhu. Biasanya ini ada di ketika kita praktikum ya di lab. Nah, kapan sih kita menggunakan termometer hambatan listrik? Biasanya dia digunakan dalam industri untuk mengukur suhu di atas 1000 derajat Celcius. Jadi sudah ada patokannya ya, skala suhunya. Lanjut, yang ketiga ini ada termometer zat gas. Nah, karena dari namanya sudah ketahuan ya, zat gas dengan bahan gas yang memanfaatkan sifat-sifat thermal gas. Coba kita runut satu-satu ya. Contohnya dari termometer zat gas. Yang pertama adalah termometer gas volume tetap. Terdiri atas bola berisi gas yang dihubungkan dengan tabung manometer. Prinsip kerjanya yaitu perubahan gas di mana tekanan suatu gas akibat perubahan suhu bila volumenya tetap. Jadi yang diukur adalah tekanannya saja, seperti itu. Nah, dilihat pada gambar ini A ini benda yang akan diukur temperaturnya. Kemudian yang B ini adalah gas. Kemudian nanti ini
Yang diukur hanya tekanannya saja. Dia prinsipnya adalah perubahan gas, di mana tekanan suatu gas akibat perubahan suhu bila volumenya tetap. Kedua adalah termometer inframerah. Nah, kalau ini sangat familiar ya akhir-akhir ini. Ya, digunakan ketika misal kita pergi ke mall-mall, kita pergi ke tempat yang ramai. Biasanya sebelum memasuki tempat, kita akan diukur suhunya terlebih dahulu. Nah, kenapa pakai termometer ini? Ini alasannya. Dia menggunakan sinar laser sebagai alat untuk membaca perubahan suhu. Digunakan untuk membaca suhu pada benda yang sangat panas, benda yang bergerak cepat, dan benda yang tidak boleh disentuh manusia. Nah, karena kita hari ini sedang masa pandemi ya, jadi kita dilarang bersentuhan, dilarang harus menerapkan PSBB ya, jarak jauh. Nah, jadi kita harus pakai termometer ini, termometer infrared atau inframerah. Nah, desain utama dari infrared termometer ini adalah lensa pemfokus energi inframerah pada detektor yang mengubah energi menjadi sinyal elektrik yang bisa ditunjukkan dalam unit temperatur setelah disesuaikan dengan variasi temperatur lingkungan. Jadi tinggal kita arahkan termometernya ke misal yang umum dahi ya. Nah, dia akan menggunakan sensor mengubah energi menjadi sinyal elektrik, kemudian nanti keluar berapa suhu tubuh kita, seperti itu. Oke, yang selanjutnya ada skala pada termometer. Skala suhu pada termometer didasarkan atas dua titik tetap, yaitu titik tetap atas dan titik tetap bawah. Nah, jarak antara dua titik ini dibagi ke dalam skala-skala yang berjarak sama. Sampai sekarang, termometer yang kita ketahui ada 4. Apa saja itu? Yang pertama ada termometer Celcius, yang kedua termometer Reaumur, yang ketiga termometer Fahrenheit, dan yang keempat termometer Kelvin. Kita bahas satu persatu. Termometer Celcius yang menemukan itu adalah termometer ini dibuat oleh Anders Celsius dari Swedia pada tahun 1701 sampai 1744. Nah, titik tetap atas termometer Celsius ini diukurnya yang menggunakan air yang sedang mendidih ya. Dia bisa sampai 100 derajat Celcius. Kemudian titik bawahnya diukur menggunakan air yang membeku atau es yang sedang mencair, yakni 0 derajat Celcius. Itu. Nah, intervalnya dia adalah 100. Kemudian termometer Reaumur. Termometer Reaumur ini dibuat oleh Reaumur, Bapak Reaumur dari Prancis pada tahun 1731. Titik tetap atasnya 80 derajat Celcius. Titik tetap bawahnya adalah 0 derajat Celcius, sama seperti mohon maaf 80 derajat Reaumur maksudnya, dan 0 derajat Reaumur sama seperti termometer Celsius ya, titik tetap bawahnya. Lanjut, yang termometer Fahrenheit. Fahrenheit dibuat oleh Daniel Gabriel Fahrenheit dari Jerman pada tahun 1736 sampai 1986, di mana titik tetap atasnya ini adalah 212 derajat Fahrenheit, sedangkan titik tetap bawahnya 32 derajat Fahrenheit. Yang keempat ada termometer Kelvin, dibuat oleh Kelvin dari Inggris pada tahun 1848 sampai 1954, di mana titik tetap atas dari termometer Kelvin adalah 373 derajat Kelvin dan titik tetap bawahnya adalah 273 derajat Kelvin. Nah, ini ada perbandingan skala termometernya antara Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan juga Kelvin. Celsius tadi intervalnya adalah 100, dari 0 sampai 100 derajat Celsius, dia intervalnya 100, kemudian Reaumur 80 ya. Fahrenheit ada 180, Kelvin
intervalnya 100 sama. Jadi perbandingannya antara Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin secara berturut-turut adalah 5 dibanding 4, banding 9, dan banding 5. Ini yang semestinya harus kita ingat ya, karena ini nanti akan kita gunakan dalam menghitung rumus yang akan kita gunakan dalam menghitung skala termometer. Nah, di sini ada rumus dari skala termometer. Ini adalah rumus yang sudah disederhanakan ya. Jadi kita cuma tinggal memasukkan rumusnya, memasukkan angkanya seperti itu. Yang pertama, misal pada Celsius dan Fahrenheit kita akan mengkonversikan dari derajat Celsius menjadi derajat Fahrenheit. Diperoleh rumus 9/5 dikali skala diketahui ditambah 32. Dari mana kita dapat 9/5? Ya, ini kita balik lagi pada perbandingan yang tadi antara skala Celsius, derajat Reaumur, Fahrenheit, dan juga Kelvin, di mana diperoleh perbandingan intervalnya itu adalah 180 dan juga 100. Menjadi 5 derajat Celsius ini 5 dibanding 4, kemudian dibanding 9, dan dibanding 5 lagi. Itu harus diingat ya. Kemudian sehingga diperolehnya 9/5, karena kita akan mengkonversikan Celsius menjadi Fahrenheit, di mana Fahrenheit itu perbandingannya tadi adalah 9 ya, dan Celsius adalah 5, maka diperoleh 9/5 dikali skala yang diketahui ditambah 32. Di mana kita dapat 32 ini adalah karena skala Fahrenheit, jadi 32 itu adalah ini titik tetap bawahnya skala Fahrenheit, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya Celsius menjadi Reaumur. Kita konversikan derajat Celsius menjadi derajat Reaumur, diperoleh rumus 4/5 dikali skala diketahui, dimana 4 ini adalah perbandingan dari tadi yang derajat Reaumur, dan sementara 5 itu adalah derajat Celsius, seperti itu. Langsung saja ke contoh soalnya ya. Misal kita menjumpai soal seperti ini. Sebuah zat cair diukur suhunya menggunakan termometer Celsius, diperoleh angka 40 derajat Celsius. Berapakah suhu tersebut jika diukur menggunakan termometer Reaumur, Fahrenheit, dan juga Kelvin? Dijawab, yang pertama kita konversikan dulu Celsius menjadi Reaumur. Kita masukkan rumus 4/5 dikali skala diketahui. 4/5 turun, skala diketahuinya tadi adalah 40 dikali 40. 40 dibagi 5 kita hitung jadi 8. 8 dikali 4 32. Jadi diperoleh 32 derajat Celsius. Jadi 40 derajat Celsius setara dengan 32 derajat Reaumur, seperti itu. Yang B, konversikan dari Celsius menjadi Fahrenheit. Kita masukkan rumus lagi, 9/5 dikali skala diketahui ditambah 32. 9/5 dikali 40, skala yang diketahui 40 ditambah 32 sama dengan 72 ditambah 32, hasilnya 104 derajat Fahrenheit. Yang ketiga, yang C, Celsius menjadi Kelvin. Kita masukkan rumus 273 ditambah skala diketahui. 273 turun ditambah 40, ini mudah saja ya, sama dengan 313 derajat Kelvin. Jadi 40 derajat Celsius sama dengan 313 derajat Kelvin, seperti itu. Bagaimana? Mudah ya? Mudah, gampang kok. Seperti itu jika kita menemui soalnya. Kita tinggal memasukkan rumus-rumus ini ya. Oke, sudah. Sekian dulu dari pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar, tetap semangat, jaga kesehatan, dan di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.